Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri terharu dalam perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan. Megawati menangis saat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto yang telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Saya atas nama pribadi, keluarga Bung Karno, dan juga keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI periode 2019-2024. Kita ketahui bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas kelulusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, kita akan bahas lebih dalam makna pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di HUT PDIP ke-52 bersama pengamat politik Adi Praitno. Kami juga sudah mengundang pihak PDI Perjuangan, namun hingga saat ini masih belum ada yang respon. Kita sapa Mas Adi dulu. Mas Adi, Assalamualaikum. Apa kabar, Mas? Salam, sehat, Mas. Alhamdulillah. Mas Adi, ini kita bahas tentang yang disampaikan Ibu Mega tadi di HUT PDI. Mengenai pelurusan sejarah, barusan mendengar pernyataan Megawati yang juga menangis menanggapi pencabutan TAP MPRS seputar G30 SPKI, TAP MPRS. Bagaimana menurut Mas Adi? Ya tentu sangat haru karena ini adalah momen yang cukup spesial, di mana memang kalau kita melihat rata-rata kecenderungan umum, ini kan semacam refleksi perjuangan politik yang cukup panjang, di mana jalan yang ditempuh itu kan cukup berliku dan mendaki bagi partai sebesar PDIP yang saya kira sudah berumur 52 tahun, yang pastinya sudah begitu banyak ya memakan asam garam kehidupan dalam politik. Nah, yang kedua tentu yang membuat haru itu adalah ketika ada pelurusan sejarah yang disampaikan oleh Prabowo, karena selama ini kan tuduhan-tuduhan dan bahkan ada upaya-upaya untuk membengkokkan sejarah, bagaimana misalnya soal Soekarno waktu di zaman Orde Lama ketika diluruskan oleh Prabowo. Sangat wajar kalau kemudian Megawati itu memberikan apresiasi dan sangat haru supaya di kemudian hari itu kan tidak ada lagi mantan-mantan presiden di Republik ini yang kemudian dibengkokkan sejarah-sejarah politiknya. Jadi bagi saya, Mas, siapapun yang menjadi presiden di Republik Indonesia ini, jangan lagi ada upaya-upaya supaya misalnya peran-peran politik mereka, apa hal yang sudah dilakukan itu tidak dihargai ya secara signifikan. Tapi overall menurut saya ulang tahun PDIP kali ini memang sangat kelihatan sederhana, kira-kira begitu dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Mungkin ini tentu tidak terlepas terkait dengan suasana politik saat ini dan termasuk misalnya terkait dengan pemilu di 2024 yang semua orang sudah tahu di mana jagoan PDIP Ganjar dan Mahfud itu kalah di Pilpres. Di luar itu misalnya beberapa hari ini kita juga menyaksikan betapa misalnya silih berganti elit-elit PDIP itu kan dipanggil oleh KPK. Ada yang jadi tersangka dan yang lainnya itu dijadikan sebagai saksi. Jadi suasana yang semacam ini tentu dalam banyak hal membuat Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai artinya cukup haru. Sehingga PDIP yang sudah berumur 52 tahun itu sudah begitu banyak sekali gitu ya, pengalaman-pengalaman politik yang manis dan pahit tentu saja yang sudah dialami. Kalau HUT PDI biasanya kan mengundang presiden, kali ini presiden tidak hadir ya, tapi ada ucapan terima kasih dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Maknanya apa nih, Mas? Apakah hubungan partai dengan pemerintah ya setidaknya jadi lebih baik?
Ya, saya kira kan ini menjadi penegas bahwa sebenarnya Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto itu kan tidak ada persoalan apapun. Tidak ada hal-hal yang kemudian prinsip ya, yang kemudian membuat keduanya itu harus saling berkonfrontasi dan kemudian saling berhadapan-hadapan. Meski harus diakui kekalahan PDIP di Pilpres itu kan membuat PDIP per hari ini belum kelihatan menunjukkan sikap politiknya yang tegas. Apakah ingin menjadi bagian dari koalisi pemerintah atau menjadi oposisi? Sekalipun misalnya PDIP itu tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tapi kan kita tahu sikap politik PDIP di parlemen khususnya itu kan sangat full power, memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo. Misalnya ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP paling depan memberikan dukungan politik secara signifikan. Itu artinya secara formal boleh belum berkoalisi PDIP dengan Prabowo, tapi secara substansi kerjasama politik itu sudah mulai dilakukan. Indikasi selanjutnya, bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo itu baik-baik saja, ya tentu karena begitu banyak alat-alat kelengkapan Dewan saat ini juga dipegang oleh kawan-kawan PDIP. Ketua DPR misalnya masih Puan Maharani, Ketua Bangga tetap Said Abdullah gitu ya, yang saya kira kalau memang Gerindra merasa terganggu dengan adanya PDIP, ya tentu Undang-Undang MD3 itu bisa diubah seperti 2014 yang lalu. PDIP menang Pileg, menang Pilpres, tapi Undang-Undang MD3-nya diubah, PDIP tidak dapat posisi Ketua DPR, dan Ketua DPR saat itu diberikan ke koalisi pendukung Prabowo Subianto dan kemudian Setia Novanto jadi Ketua DPR. Saya kira di situ potensinya. Tapi tetap Ketua DPR-nya adalah dari PDI Perjuangan, Ibu Puan ya. Baik, Mas Adi, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini sebelum kita lanjutkan dialog, di mana dalam pidato politiknya di HUT ke-52 PDIP, Megawati menduga-duga ada pihak-pihak yang merekayasa kekalahan pasangan Ganjar Mahfud. Kita lihat berikut ini. Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kalau bertiga lagi gila, saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Dia kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh. Itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, kejebui loh Mas Budet. Saya kan sering mati-mati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Itu disampaikan Mas Adi, megalomania. Ini mungkin keterkaitannya dengan kekalahan Ganjar Mahfud di Pilpres yang diduga ada rekayasa di sana. Tanggapan ya Mas Adi? Ya, saya kira memang harus diakui sampai hari ini sepertinya kawan-kawan PDIP itu masih menengarai kekalahan Ganjar dan Mahfud itu bukan murni kekalahan politik, tapi ada skenario bagaimana paslon yang diusung oleh PDIP dan Hanura itu memang mau dikalahkan. Ya, itu adalah argumentasi-argumentasi yang saya kira sering kita dengar dari PDIP, sehingga mereka juga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan dugaan yang dinilai sistematis, terstruktur dan masif. Cuman kan problemnya, dugaan-dugaan semacam itu kan tidak bisa dibuktikan. MK menyatakan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak punya alasan dan tidak ada bukti, sehingga gugatan yang disampaikan oleh kubu nomor 3 dan nomor 1 termasuk Anies Baswedan itu kan ditolak, dan kemudian membuat Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai dalam pemenang Pilpres. Jadi memang kalau kita mengikuti perkembangan politik pasca reformasi 2004 sampai saat ini, biasanya pihak-pihak yang kalah secara politik pasti selalu menuduh bahwa kekalahan mereka itu ya karena ada intervensi kekuasaan, itu kalah karena curang, ada mobilisasi kekuasaan, sehingga kemenangan yang didapatkan itu tidak pernah didapatkan dengan unsur-unsur kejujuran dan keadilan. Tapi sekali lagi, fakta-fakta politik semacam itu ternyata memang tidak bisa dibuktikan ketika dihadapkan pada Mahkamah Konstitusi yang saya kira adalah pengadil tertinggi sebagai bagian untuk mencari keadilan dalam pemilu. Dan kita juga akan menyimak kembali pemaparan dari Ketua PDI Perjuangan Megawati berikut ini, Mas Adi dan juga pemirsa, di mana ini mengenai Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Mas Adi, yang saat ini berurusan dengan KPK.
Mega menyindir KPK tidak ada pekerjaan lain selain mengusik Hasto. Sementara itu Hasto sendiri menyatakan siap memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari mendatang. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa juga? KPK. Ya KPK, aku baru pikir apa yuk. Lo KPK, masuk nggak ada kerjaan lain, hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrakannya Pak Hasto gue. Ayo kawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka, tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini ngomong, kali-kali sopo ngomong rentek-rentek itu loh, kan ada. Entah kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya, tidak sopan. Baik Mas Adi, ini karena pernyataan Ibu Mega ini banyak sekali, jadi kita agak sedikit merentet ya untuk membahas ini. Termasuk yang menarik juga ini mungkin salah satu yang ditunggu oleh masyarakat mengenai tanggapan dia mengenai status tersangka Hasto Kristianto. Ibu Mega menyampaikan kenapa hanya PDI saja yang dikejar-kejar begitu. Nah, berarti apakah ini artinya Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merasa ada politisasi di kasus Harun Masiku? Ya sebenarnya bagi saya itu semacam tantangan secara terbuka kepada KPK bahwa sebenarnya banyak kasus-kasus yang besar di negara kita yang selama ini belum tuntas dan itu merugikan negara, jumlahnya cukup luar biasa. Angkanya ratusan miliar dan angkanya juga triliunan, tapi itu terkesan misalnya tidak menjadi prioritas bagi KPK yang baru. Tapi terlepas dari apapun, ya, apakah itu tantangan atau sebentuk kritik ya kepada KPK, tapi yang jelas bahwa KPK tentu saja dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, pastinya itu didasarkan pada alat bukti minimal 2. Tentu sangat berisiko jika penegak hukum seperti KPK menetapkan seseorang itu, tapi fakta-fakta hukumnya sangat mudah dan sangat sumir, apalagi hanya didasarkan ada argumen-argumen politis ya. Saya termasuk yang meyakini Mas bahwa fakta-fakta persidangan yang sudah ditunjukkan oleh KPK itu adalah fakta yang memang sudah valid, sudah absolut, sehingga Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tapi di luar itu bagi saya Hasto sudah selesai, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ke depan tinggal kita lihat apakah status Hasto itu akan dinaikkan misalnya kemudian akan ditahan dan mungkin juga akan mengajukan pra peradilan dan seterusnya dan seterusnya. Dan bagi saya sudah selesai. Tinggal memang bagaimana upaya-upaya untuk memberantas persoalan-persoalan korupsi yang selama ininya juga jumlahnya cukup besar, triliunan, ratusan miliar. Ya saya kira setelah Hasto tersangka itu juga harus mulai gerak cepat. Dan tentu yang disasar itu bukanlah misalnya partai-partai yang selama ini menjadi oposisi ataupun kalah pilpres. Ini kan untuk menegaskan bahwa KPK itu bekerja on the right track, bekerja itu sesuai dengan tupoksi mereka sebagai penegak hukum, tutup mata, siapapun yang terlibat korupsi, mau kecil, mau sedang, mau besar, ya memang harus dieksekusi supaya tidak ada tuduhan-tuduhan bahwa kelompok oposisi, kelompok-kelompok kritis lah yang kemudian diperkarakan secara hukum. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mau jujur, kan begitu banyak kasus-kasus di negara ini kan yang belum terungkap, yang itu dianggap sebagai indikasi melibatkan pejabat-pejabat penting di negara ini. Saya kira di situ Mas ya. Satu lagi Mas Adi, ini selain yang ditunggu tentang Hasto Kristianto, Bu Mega juga banyak ditunggu tentang tanggapannya mengenai sosok yang menggantikannya sebagai Ketua Umum Mas Adi. Kita simak berikut ini. Lalu kamu datang ke saya kok, urusan hukum, urusan pertanian, betul loh, diam-diam loh. Umat-umat tuh, lo kok gak ada merdekanya ya? Itu datang aja loh, karena katanya, ya kalau saya nanti datang, ibu kan nggak masuk ke KIM. Lo mau urusannya aku mesti masuk ke KIM atau saya nggak masuk ke KIM? Ayo tepuk tangan yang hebat loh. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku ini kabeh mau. Waktu ada yang mau pengen. Mau nggak kalau sama yang kepengen Niko? Ayo. Itu aja dari yang Busono nggak ngomong, berarti dia mau.
Itu tadi satu lagi Mas Adi yang menarik ditunggu adalah mengenai penggantian Ibu Mega yang akhirnya sepertinya meyakinkan bahwa dia akan tetap menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Tanggapannya Mas Adi? Ya saya kira kalau Pak jujur sebenarnya partai sebesar PDIP pastinya banyak orang dan banyak pihak tertarik untuk menjadi Ketua Umum. Jadi nggak bisa dibantah Mas, itu secara alami. Baik dari pihak internal ataupun pihak eksternal. Cuman kan problemnya pihak-pihak itu sepertinya masih belum punya nyali untuk mengkudeta ya dan menggantikan Megawati sebagai ketua umum. Baik di internal ataupun eksternal. Karena apapun judulnya ya saya kira Megawati Soekarno Putri ini kan jadi ketua umum partai cukup lama, 52 tahun lamanya. Iya. Jadi di internal sekalipun pastinya berharap ada semacam regenerasi kepemimpinan di level ketua umum yang saya kira memang ini untuk menjadi bagian dari ikhtiar supaya PDIP misalnya sudah mulai menangkap perubahan zaman dan adaptasi sejarah zaman, karena banyak misalnya yang mengatakan bahwa politisi-politisi yang sudah seangkatan dengan Megawati Soekarno Putri rata-rata mereka sudah pensiun dan tidak lagi menjadi ketua umum partai. Artinya di situ ada regenerasi. Begitupun dengan pihak eksternal, saya kira memang pastinya juga tertarik, apalagi PDIP saat ini adalah partai pemenang pileg untuk yang ketiga kalinya. Cuman problemnya untuk menyebutkan siapa pihak eksternal itu ya saya kira agak rumit. Kenapa rumit? Ya karena memang ya tidak ada yang kemudian sampai hari ini yang kemudian mencoba untuk memainkan upaya-upaya supaya Megawati itu kan diganti ya sebagai ketua umum. Jikapun ada, menurut saya ini terlampau vulgar dan menurut saya cukup kasar dan pastinya akan merusak demokrasi. Baik, Mas Adi, terima kasih tanggapannya. Nanti kita ngobrol lagi Mas Adi tentang apa yang disampaikan Ibu Megawati di PDI Perjuangan juga. Mas Adi, terima kasih, selamat malam.